Baik, perkenalkan, nama lengkap saya Margareta Rueng, Prodi Administrasi Bisnis kelas 1C. Pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan tentang sebuah buku yang telah saya review tadi dengan judul buku The Compressed Composition to Durkheim. Durkheim ini merupakan pertukaran intelektual atau kecerdasan. Durkheim ini adalah seorang yang akademis dan keras yang memiliki urutan visi kolektivitasnya dan pengakuan dengan tegas atas tuntunan yang ditetapkan oleh organisasi-organisasi terkait memberikan kunci untuk interpretasi yang kuat, namun agak tegas terhadap teka-teki yang ekosistem seperti ikatan keluarga dan pengorbanan. Durkheim ini juga menjadi pilar dari apa yang dikenal sebagai teori aksi, yang menyatakan bahwa ada aturan atau kewajiban yang menyeluruh dan bertumpu pada diri sendiri. Hidup dalam konteks Durkheim, sesuatu yang baru tentang Durkheim. Menempatkan hidup dalam karim Durkheim dan periode tertentu cukup sederhana. Awalnya, Durkheim adalah seorang guru filsafat. Kemudian, dia menjadi kepala pelayanan di Jerman dan profesor ilmu sosial dalam pedagogi. Dan mulailah dilantik pada tahun 1902. Ia telah dipilih menjadi Dewan Deputi untuk bidang pendidikan dan menjadi profesor ilmu pengetahuan tentang pendidikan dan sosiologi. Juga saya akan menjelaskan tentang latar belakang Durkheim. Durkheim lahir pada tanggal 15 April 1854. Ia adalah putra dari Rabi, cucu Rabi Israel Daud. Menurut kolektif dari keluarga mereka adalah garis yang tidak terputus dari 8 garis ayah anak. Seperti yang dikatakan oleh Marcel Mauss, itu adalah garis yang sangat terpanjang. Keluarga Durkheim adalah bukan keluarga yang kaya, tetapi keluarga ini sangat dihormati di persimpangan atau masyarakat, budaya, agama, dan bisnis. Kontak Durkheim, tipe dan jenis patologi sosial, dan jenis bunuh diri. Karya pertama yang dilontarkan Durkheim adalah dengan judul buku Segitiga atau Kotak. Tujuan dari buku ini adalah untuk menunjukkan bahwa pembagian kerja yang mencirikan tentang masyarakat modern. Jenis bunuh diri adalah terjadi pada masyarakat budak. Ketidakkeadilan yang mereka dapat sehingga mengakibatkan banyak hal yang sangat merugikan untuk mereka. Demonstrasi tentang bagaimana individu-individu secara reflektif dan strategis mengarahkan pada tantangan moral ini. Analogi yang ditarik dan etika yang dikehendakkan pada perilaku manusia untuk memikirkan strategi dan perilaku ini. Beberapa pertanyaan tentang Durkheim. Membentuk elements. Menurut sebuah gergaji tua, masalah pemahaman tes klasik adalah bagaimana mengajukan pertanyaan yang tepat terhadap Durkheim. Durkheim berbicara dalam pertemuan dan memiliki dua gagasan, yaitu sifat dinamis dan dualitas kuadrat manusia. Gerakan Durkheim di Prancis. Gerakan ini dipilih menjadi direktur pendidikan tinggi dan mulai menggerakkan program Republik untuk informasi universitas. Bentuk elementer dan sumbangan terkuat untuk memahami pola-pola intelektual atau interval. Durkheim memiliki gerakan sosial, serta bagaimana perkembangan batin dan teori sosiologi Durkheim dari tulisan-tulisan awal hingga ke wawasan. Ia mengaitkan panggilan inteleknya dan tujuan normatif ideologika tertentu. Juga, masyarakat Prancis harus diubah agar bisa lebih
agar bisa lebih stabil lagi, dan stabilitas dicapai dengan keadilan ekonomi. Peningkatan organisasi negara neces. Pada periode pertengahan ini, Durkheim juga merasa tidak puas, hingga ia berbicara tentang wahyu. Apa perbedaan antara terjemahannya dalam bahasa Inggris dan Prancis? Banyak penelitian yang melakukan penelitian tentang perbedaan antara bahasa Prancis dan Inggris. Namun, pada saat itu Durkheim juga melakukan pada Medo-Pensos, yang sangat membantu Durkheim dalam menerjemahkan bahasa Prancis dan Inggris. Durkheim dan ritualnya. Durkheim juga melakukan beberapa ritual, yaitu ritual Dingkah mewujudkan harapan, ritual interaksi, dan ritual asal bahasa. Perwujudan emosi dan dasar pada tantangan sosial kontribusi. Durkheim menyatakan lambang totem adalah lambang Allah dan masyarakat dan dewa kaum. Diubah dan dibayangkan dalam bentuk tumbuhan dan hewan yang berfungsi sebagai totem. Menghubungkan tubuh dan sifat-sifat emosi berarti bahwa tindakan fisik generasi adalah stimulan yang luar berasal kuat. Sementara tindakan dan gerak isyarat tubuh manusia memiliki kekuatan untuk menimbulkan emosi yang menular dan bersemangat dalam diri orang. Durkheim juga menemukan asal-usul ritual keagamaan dan asal-usul ritual masyarakat. Durkheim adalah bentuk dasar kehidupan yang sangat religius. Ia menyatakan suci adalah kunci otonis tentang agama. Baik, itu saja penjelasan dari saya. Saya ucapkan terima kasih.